Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi mengapa perlu bertobat. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah anak yang hilang dari Injil Lukas. Di situ Yesus bercerita tentang seorang anak yang meminta hak warisannya kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Jadi, ayahnya memiliki dua orang anak. Yang satu anak sulung dan satu anak si bungsu. Nah, karena si bungsu ini merasa papanya atau ayahnya orang kaya, akhirnya dia meminta haknya. Ketika dia meminta haknya, ayahnya memberikannya. Ketika sudah diberikan, dia pesta-pesta, pokoknya menghabiskan semuanya hingga akhirnya menyesal. Dan ketika menyesal, akhirnya si bungsu ini ingin pulang. Nah, dan takut, akhirnya dia pulang juga ke rumah ayahnya. Coba nih kita lihat gambarnya nih, bagaimana si bungsu ketika pulang dan memeluk ayahnya tuh, lihat. Bagaimana tuh si bungsu yang badannya compang-camping, sedangkan ayahnya yang memakai jubah. Nah, walaupun si bungsu sudah menghabiskan uang ayahnya, tetapi ayahnya tetap mengasihi dia. Bahkan ayahnya memberikan pakaian yang paling bagus. Kenapa sih ayahnya bisa melakukan seperti itu? Ayo, kenapa? Bingung kan? Nah, di sini ada jawabannya nih. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Nah, dalam perjanjian baru, kata bertobat berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati atau perubahan kesadaran. Nah, karena itu ada perubahan dari diri si bungsu. Nah, kita akan mengenai pertobatan, membahas pertobatan meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama nih, kita baca baik-baik ya, lihat baik-baik. Yang pertama adalah pikiran, yang tadi dibilang pikiran. Kedua, perasaan. Nah, perasaannya berubah. Dan yang ketiga adalah kehendak atau keinginan. Nah, kini kita akan bahas satu-satu materi ini. Kalau kalian gak perhatikan baik-baik, takutnya nanti pas ujian kalian bingung. Kok bisa ada 3 pertobatan, ada 3 aspek ya? Dari mana asalnya ya? Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama, mengenai pikiran. Nah, oke. Kenapa sih ada pertobatan aspek pikiran? Nah, di sini kita akan bahas mengenai ayatnya dulu. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan baik dengan Tuhan. Oke, jadi pertobatan itu adalah pengampunan dosa, artinya dari melakukan tindakan yang jahat menjadi tindakan yang baik, berbalik kepada dosa, seperti si bungsu. Dari dia melakukan dosa, kesalahan, akhirnya meminta ampun kepada ayahnya. Nah, di sini mengapa sih manusia perlu bertobat? Nih ada beberapa alasan nih. Kalian harus dengarkan baik-baik. Apa aja alasan mengapa manusia perlu bertobat? Nah, lihat, ini Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Nah, mengapa manusia perlu bertobat? Karena manusia adalah orang berdosa. Sejak lahir, manusia sudah memiliki dosa. Nah, dosa dari siapa? Adam dan Hawa tuh, lihat gambarnya tuh. Bagaimana Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan. Nah, akhirnya dari warisan Adam dan Hawa itu turun-menurun kepada kita manusia berdosa. Baik yang baru lahir ataupun yang sudah dewasa, bahkan hampir meninggal pun sudah berdosa. Nah, yang kedua, karena anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Manusia menerima anugerah itu harus hidup dalam taat dan pertobatan. Jadi Tuhan memberikan hidupnya, rela mati di kayu salib supaya kita bertobat, meminta ampun sama Tuhan, melihat salibnya Tuhan. Itulah pertobatan. Nah, selanjutnya, pada dasarnya setiap orang pernah melakukan kesalahan dosa dan berbuat dosa. Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan dosa? Semua pernah ya. Nah, di sini juga kesalahan dan dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan dan sesama. Apa contohnya Pak? Ketika mencuri, adakah mencuri di dalam nama Tuhan? Pasti nggak ada. Karena itu jauh dari Tuhan. Intinya, setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari, menyesali kesalahan dan dosanya, serta berjanji untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan mewujudkan janjinya dalam tindakan dan sikap, hidup yang benar-benar berubah pasti akan diampuni Tuhan. Coba kalau kalian sudah melakukan dosa, menyesal dan merasa hidupnya, oh Tuhan minta ampun, oh pasti Tuhan mengampuni karena Tuhan itu maha
Nyayang dan maha pengasih, maha mengampuni. Apapun dosa kita bisa Tuhan ampuni asal kita berbalik kepada Tuhan. Jangan semena-mena seperti itu. Ya. Nah, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Semoga kalian paham dan di minggu depan kita ada ulangan. Nah, nanti tugasnya Bapak kirimkan melalui WhatsApp. Oke, sampai bertemu di minggu yang akan datang. See you, goodbye. Selamat hidup, belajar dan hidup taat.